Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani dalam Ningyang Abian Basi, Rabu 28 Februari 2024. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mendasari dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah lindungi kami dalam kami istirahat semalam, dan pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami ada dalam keadaan selamat. Bapa di surga, kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakan apa yang menjadi maksud firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan yang kami lakukan di hadapan-Mu, dan layakkanlah kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 7 ayat 2 yang demikian: Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Kemudian yang kedua dari Matius 10 ayat 19: Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan takut, Allah melindungi. Bacaan yang pertama dari Mazmur 7 ayat 2: Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud ketika ia dikejar-kejar oleh musuhnya hendak dibunuh. Dalam situasi seperti ini, Daud menghadapinya bukan dengan kekerasan, tetapi dengan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya dan Tuhanlah yang sanggup menyelamatkannya. Sebagai Raja Israel, tentunya Daud memiliki banyak pengawal yang berjaga-jaga. Namun ia tak menggantungkan keselamatan jiwanya pada manusia. Daud hanya ingin dijaga oleh Tuhan dan berlindung kepadanya. Sebab kekayaan, pangkat, kekuasaan, kehebatan dan kegagahan manusia tidak dapat menyelamatkannya. Daud berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan kita. Daud sangat percaya bahwa tak sedetik pun Tuhan lengah menjaga dirinya, bahkan Tuhan menjaga dia bagaikan biji matanya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan meneladani sikap Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kita menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita tak perlu khawatir, sebab kita berada dalam perlindungan yang aman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, serahkanlah seluruh keberadaan hidup kita kepadanya. Jangan berharap kepada siapapun dan kepada apapun, karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Bacaan yang kedua di dalam Matius 10 ayat 19: Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba dari tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Ini berarti jika Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Guru mereka, yang mengalami penolakan, penghinaan, bahkan penyaliban, maka janganlah seorang murid mengharapkan yang lebih dari itu. Dia juga mengingatkan para murid, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan dari Matius 10 ayat 19 ini memberikan penguatan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ia akan menuntun dan melindungi kita sehingga kita tidak perlu khawatir atau takut, melainkan belajar untuk memberi diri dalam tuntunan Tuhan. Karena ketika sudah waktunya Tuhan, maka apapun yang terbaik akan dikaruniakan kepada kita. Janji penyertaan Tuhan bagi orang percaya adalah sepanjang masa, bahkan sampai akhir zaman, sampai Ia datang kembali, seperti Tuhan Yesus yang mengalami aniaya, siksaan dan penderitaan, bahkan kematian. Hal itu juga mungkin dialami oleh para muridnya dalam melaksanakan misinya, menyampaikan karya keselamatan kepada banyak orang. Janji ini memberi kekuatan, penghiburan, dan jaminan bahwa para muridnya tidak akan pernah sendirian menghadapi tantangan tersebut. Tuhan pasti menyertai, memberikan kekuatan dan kemampuan, serta memberkati mereka. Janji Tuhan yang sama juga akan menyertai kita. Ia akan terus ada bersama kita. Ia memberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Ia akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, tetaplah setia kepadanya, teruslah berkarya, dan teruslah menjadi berkat bagi sesama. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 disebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kuduslah yang memimpin kita dalam hidup ini untuk terus meraih kemenangan, yang memberi karunia untuk melayani, untuk melawan segala tipu muslihat iblis, dan untuk mengalahkan setiap kuasa kegelapan. Dalam segala perkara, baik itu pekerjaan, pelayanan, maupun dalam kehidupan kita setiap hari, biarlah dan percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Ia memulihkan dan mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Untuk kami tidak perlu khawatir dalam hidup kami, karena kasih dan perlindungan Tuhan senantiasa beserta atas kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan, baik pergumulan secara pribadi, dalam kehidupan berjemaat, maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh kami rasakan. Dan pada pagi hari ini dalam kami melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami, biarlah Tuhan yang menuntun dan melindungi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami aman dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.